Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, bertemu lagi dengan saya Nela Luki. Hari ini saya berharap semoga teman-teman semua selalu sehat, berstamina, dan selalu semangat tentunya. Ya, teman-teman, hari ini saya akan memberikan beberapa trik bagaimana kiat kita menghadapi orang-orang yang menzolimi kita. Ya, setelah yang satu ini. Tunggu dulu teman-teman, sebelum saksikan video ini, klik subscribe di bawah ini dan klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari saya. Ya, saya tunggu 5 detik dari sekarang. Ya, teman-teman semua, terkadang hidup ini tentu tidak mulus. Terkadang ada saja orang-orang yang senantiasa menzolimi kita, tidak senang dengan kita, atau bahkan mungkin mereka senang memfitnah kita, atau tidak suka melihat kita senang. Ya, itulah kehidupan. Bahwa kehidupan ini yang memang ada yang suka dan ada yang tidak suka. Nah, saya pengen sampaikan sebelum saya berikan triknya adalah bahwa teman-teman, orang yang positif mindsetnya, dia akan fokus dengan apa yang orang suka tentang dia, dan dia memberikan peluang untuk dirinya untuk mengupgrade kemampuannya itu. Misalnya ada orang yang suka dengan dia karena dia pintar, maka dia akan memfokuskan diri untuk mengupgrade kepintarannya. Atau ada orang yang senang dengan dia karena dia misalnya cakap dalam berbicara, dia akan mengambil pujian ini sebagai salah satu bentuk agar dia tetap mengupgrade kelebihannya. Dia jadikan orang yang memuji dia untuk mengupgrade kelebihannya. Nah, orang-orang positif akan fokus dengan hal positif yang ada pada diri dia. Tetapi kalau orang-orang yang negatif, dia akan fokus dengan orang-orang yang tidak suka kepadanya. Dia fokus dengan kekurangannya, dia fokus dengan kejelekannya, dan dia tidak berusaha berubah, tetapi malah bersikap pesimis dengan apa kata orang tentang dia. Nah, saya pengen sampaikan teman-teman bahwa saya sering sampaikan di video-video saya sebelumnya bahwa kita tidak bisa bertanggung jawab atas apapun perkataan orang tentang kita. Sekali lagi, kita tidak bisa pernah bertanggung jawab atas apapun perkataan orang kepada kita. Kita hanya akan bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat dan bukan atas apa yang orang sangkakan kepada kita. Nah, teman-teman semua, tapi tetap aja Kak Nela, saya itu suka dizolimi, saya tuh suka diomongin di belakang, saya itu suka dikhianati oleh teman-teman saya. Nah, kita punya konsep teman-teman semua. Kalau konsep ini kita lakukan, kita akan terlepas dari belenggu prasangka terhadap orang yang zolim kepada kita. Nah, apa triknya? Yang pertama adalah teman-teman, kalau ada orang yang senantiasa menzolimi kita, atau misalnya dia tidak senang lihat kita, atau dia mengkhianati kita, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman petakan dulu, kira-kira dia adalah orang yang berpengaruh untuk hidup kita atau tidak. Nah, kebanyakan orang-orang yang gak senang sama kita itu adalah orang yang tidak berpengaruh dalam hidup kita. Saya ulangi ya, kebanyakan orang-orang yang tidak senang dengan kita itu adalah orang yang tidak berpengaruh terhadap hidup kita. Jadi mau dia ngomong apa tetap nggak akan ngaruh kepada hidup kita. Jadi petakan dulu, apakah orang itu berpengaruh atau tidak. Ketika dia bukan orang yang berpengaruh, dengan prasangka dia kita tetap fine aja, dengan kezoliman dia tidak ada yang berkurang, kehidupan berjalan saja, kemudian keluarga aman-aman saja, rezeki ngalir-ngalir aja, ya teman-teman ngapain harus memikirkan itu. Nah, tetapi kalau dia adalah orang yang berpengaruh, misalnya seperti kakak kandung kita, sahabat dekat kita, dia berpengaruh terhadap kita, maka teman-teman usahakan selesaikan itu. Karena kalau orang yang senang dengan kita, baik dengan kita, lalu kemudian dia melakukan hal di luar dugaan kita, biasanya ada sebab. Nah, teman-teman, Kak Nela, dia sahabat saya, tidak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia ngejauhi saya, dia mengkhianati saya.
Terus gimana dong? Teman-teman cek lagi. Kira-kira dengan pengkhianatan dia, dengan dia jauh dari kita, berpengaruh nggak? Kalau tetap nggak berpengaruh, meskipun dia sahabat kita, meskipun dia orang yang pernah dekat dengan kita, tapi kepergiannya tidak berpengaruh, teman-teman abaikan saja. Dengan syarat teman-teman sudah berusaha untuk memperbaikinya. Jadi pertama, petakan dulu, dia orang berpengaruh atau tidak. Kalau tidak berpengaruh, teman-teman skip aja, abaikan. Kalau dia berpengaruh, coba teman-teman selesaikan. Karena jangan-jangan itu kesalahan kita. Karena dia kenal dengan kita. Tapi kalau kita nggak salah, kemudian dia tetap mengkhianati kita, teman-teman abaikan. Saya ulangi, teman-teman abaikan. Karena ketika kita hanya sibuk memikirkan apa yang hilang, kita akan lupa mensyukuri apa yang ada. Saya ulangi, ketika teman-teman hanya sibuk memikirkan apa yang hilang, teman-teman akan lupa mensyukuri apa yang ada. Fokuslah dengan orang-orang yang tetap bersama kita dengan kondisi kita yang sekarang ini. Ya, yang pertama adalah petakan. Oh susah Kak Nela, saya pokoknya dia sudah menjadi teman setia saya. Lah, kalau dia teman setia tapi dia kemudian mengkhianati Anda, itu bukan teman yang baik buat Anda. Selama ini mungkin kita belum sadar saja. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua teman-teman semua, saya pengen sampaikan bahwa mulailah kita untuk tidak berfokus dengan memuaskan hati orang lain dengan kebaikan kita. Teman-teman, kita ini manusia biasa. Tugas kita adalah berbuat baik. Tapi ketika kita berbuat baik lalu kemudian kebaikan kita itu dianggap buruk atau dibalas buruk, biasakan diri teman-teman, latih untuk tahan ketika antum dizolimi. Saya sering ada yang bertanya, Kak Nela, saya dizolimi, saya dihancurkan, saya dijahati. Saya bilang alhamdulillah. Loh kenapa alhamdulillah? Saya kan lagi dizolimi. Saya bilang karena dengan kezoliman itulah Allah mengajarkan kamu tentang bagaimana bangkit dari kejatuhan. Kalau tidak ada dia yang menzolimi kamu, maka kamu akan gitu-gitu aja. Nah teman-teman, kalau teman-teman berada di titik nadir, di titik down, jatuh, dizolimi, dihianati, teman-teman bisa keluar dari situ. Nah, teman-teman akan bisa menjadi tempat cerita bagi orang lain. Ketika ada yang curhat dengan kita, kita bisa menyampaikan dengan penuh hati karena kita pernah di posisi itu. Nah, teman-teman semua, makanya hal yang tidak bisa kita kalahkan dari orang yang sudah berumur dari kita itu pengalaman. Secerdas apapun kita, sepintar apapun kita, yang tidak bisa kita kalahkan dari orang-orang tua adalah pengalaman. Maka teman-teman, kalau teman-teman dizolimi, dihianati, jangan lupa cerita kepada orang yang punya pengalaman. Nah teman-teman semua, setelah kita petakan dia berpengaruh atau tidak, kalau dia berpengaruh selesaikan, kalau tidak juga bisa diselesaikan, abaikan. Kemudian kalau nggak berpengaruh, lupakan saja. Kemudian teman-teman, cara yang kedua adalah teman-teman harus bisa menyikapi bahwa tidak semua kebaikan kita akan berbuah manis. Lagi-lagi tidak semua kebaikan kita akan berbuah manis. Yang ketiga, teman-teman, bagaimana sih kita menyikapi orang-orang yang zolim dengan kita, orang-orang yang tidak senang dengan kita, apalagi dia mungkin teman terdekat kita. Teman-teman, fokuslah tentang diri Anda. Saya ulangi, fokuslah tentang diri kita. Petakan, cari kesibukan, hal bermanfaat apa yang bisa kita kerjakan daripada harus memikirkan apa yang telah hilang. Sibukkan diri kita dengan membaca buku, dengan melihat YouTube yang bermanfaat, dengan menulis. Kita habiskan waktu kita dengan hal yang bermanfaat, seperti buku yang tidak akan pernah mengkhianati kita. Seperti bacaan kita yang selalu mengajak kita tumbuh dan berkembang, bukan malah membuat kita sedih. Kita sibukkan diri kita dengan orang-orang yang betul-betul tulus, ikhlas, menyayangi kita. Kita sibukkan diri dengan orang tua kita yang sangat merindukan kita. Banyak sekali di antara kita yang sibuk dengan teman-teman yang belum tentu dia lepas dari menzolimi kita. Tapi kita melupakan keluarga, kita melupakan orang tua kita, menelpon teman setiap hari. Sementara nelpon orang tua jarang banget. Nah ini teman-teman, ini problem. Teman-teman harus bisa memprioritaskan mana yang lebih prioritas dan mana yang tidak. Ingat teman-teman semua, siapapun itu sifatnya sementara.
people change, manusia itu bisa berubah. Makanya habibaka yauman ma, cintai orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Karena bisa jadi orang yang kamu cintai itu akan menjadi orang yang kamu benci. Wa abghid, dan bencilah orang yang kamu benci itu sekedarnya saja. Jangan sampai kebencian kamu nanti berubah menjadi kamu mencintai dia. Artinya apa? Artinya adalah ayolah kita lepaskan segala macam prasangka kita. Kita baik dengan orang, dia nggak baik sama kita, abaikan saja. Fokuskan diri kita dengan hal-hal yang lebih bermanfaat lainnya. Nah teman-teman, kalau kita bisa mengontrol personality kita untuk bisa bersikap seperti ini, saya yakin teman-teman semuanya kita awet muda. Kenapa awet muda? Ya, kita mengabaikan orang-orang yang telah menzalimi kita. Kalau dia berpengaruh kita selesaikan, kalau tidak selesai ya kita tawakal kepada Allah. Kemudian kita tidak berharap segala kebaikan kita akan dibalas dengan baik. Kemudian kita isi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau ini kita lakukan, nggak ada lagi ceritanya teman-teman galau, pusing, suntuk, dan seterusnya. Saya yakin ini learning by doing, ini dilatih, ini diusahakan. Kalau kita bisa latih, kalau kita bisa usahakan, kita akan menjadi orang-orang yang baik teman-teman. Ingat, kita ingin jadi orang yang baik. Saya sering sampaikan di video-video saya sebelumnya, kalau ingin jadi orang pintar, baca buku, sekolah tinggi-tinggi, gampang banget. Kalau seandainya ingin jadi orang kaya, kerja keras, insya Allah rezeki akan ada. Tapi kalau ingin jadi orang baik, itu butuh dilatih, butuh diusahakan, butuh diupayakan. Mudah-mudahan video-video saya ini membantu teman-teman semua untuk pelan-pelan mengupgrade diri saya secara pribadi, umumnya kepada teman-teman semua. Dan saya tetap berharap kita bisa menjadi lebih baik. Baik, demikian dari saya hari ini. Sampai ketemu besok dengan video-video saya yang lainnya. Teman-teman semua, selamat beraktivitas dan tetap positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.